Sanggar Seni Kinanti Sekar atau yang biasa disebut Sanggar Kinanti didirikan oleh Kinanti Sekar Rahina pada tahun 2015. Sanggar Kinanti ini merupakan hasil dari bentuk kegelisahannya terhadap gempuran tren modern dance yang mulai bermunculan pada saat itu. Sanggar yang tidak berorientasi pada profit ini memulai kegiatan pertamanya pada awal bulan Agustus tahun 2015. Dan untuk menanggapi masalah sosial yang terjadi pada saat itu, Sanggar Kinanti menjadi wadah bagi mereka yang mau untuk menyalurkan kebebasan berekspresi, belajar, serta ikut melestarikan tarian tradisional. Hal ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Mbak Sekar sebagai bentuk kecintaannya terhadap tarian tradisional, sekaligus menjadi visi dan misi dari Sanggar Kinanti agar dapat terus melestarikan dan menanamkan budaya tradisional dalam bentuk tarian di tengah gempuran budaya modern. Keunikan dari Sanggar Kinanti ini adalah memiliki beberapa program kelas, yaitu kelas tari, kelas aksara Jawa, kelas tembang, dan juga kelas pantomime. Tidak hanya itu, Sanggar Kinanti juga memiliki beberapa program kegiatan rutin, yaitu dance vacation dan workshop yang terbuka untuk umum, kelas alam, sowan sanggar, dan juga berkunjung ke rumah nenek. Hal ini juga merupakan keunikan dari Sanggar Seni Kinanti Sekar. Akan tetapi, karena peminat yang semakin sedikit, alhasil kelas pantomime dan kelas tembang diistirahatkan untuk sementara waktu. Acara dance vacation kali ini dilakukan di Lor Sambi Kaliurang Recreation Park. Sebagai ruang untuk berproses dan mengolah ekspresi dengan pembelajaran seni, Sanggar Kinanti berbasis pada kurikulum pendidikan non-formal yang dibuat langsung oleh Mbak Sekar dengan melakukan kolaborasi dengan para pengajar. Sehingga terdapat beberapa kelas tari yang tersedia, yakni kelas gerak dan lagu anak yang dapat diikuti dengan minimal usia 4-6 tahun, kelas tari kreasi anak yang dapat diikuti mulai dari usia 7-11 tahun dan memiliki 4 tahap tarian, yakni Nyawiji, Padang Bulan, Jampi Gugat, dan Jaranan, kelas kreasi anak putra yang dapat diikuti mulai dari usia 7-12 tahun, kelas remaja mulai dari usia 12-16 tahun, kelas tari kreasi dewasa usia 17 tahun ke atas yang memiliki 3 tahap tarian, yakni Kenes Gandes, Gelegar Nusantara, dan Bajidor Kahot, kelas tari klasik dewasa usia 17 tahun ke atas yang memiliki 3 tahap tarian, yakni Nawung Sekar, Sari Kusuma, dan Gerak Ayun-Ayun, serta Kembang Gunung Dance yang memiliki banyak lagu sebagai wadah bagi mereka yang masih ingin menggeluti dunia tari. Masing-masing kelas akan ditempuh dalam kurun waktu 1 tahun dengan pergantian tarian setiap 4 bulan. Setelah 1 tahun menyelesaikan kelas, akan diadakan ujian tertutup dan ujian terbuka dengan maksud untuk mengapresiasi mereka yang telah mempelajari seni sekaligus mengukur kemampuan mereka dalam menguasai tarian yang sudah diajarkan. Ujian tertutup ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Nah, mereka yang mengikuti ujian tertutup ini adalah mereka yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian kelas. Bagi mereka yang ingin mendaftar di kelas tari Sanggar Kinanti ini, per bulannya dapat membayar SPP sebesar 200.000, iuran kenaikan kelas sebesar 350.000, dan kelas alam sebesar 150.000. Sebagai sanggar non-profit, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk dana operasional sanggar, seperti biaya listrik, biaya air, wifi, kostum, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan relasi dari ayahnya yang merupakan seorang pantomime dan ibunya yang merupakan seorang pelukis, serta relasi dari Mbak Sekar sendiri yang merupakan lulusan S2 Seni Tarikisi, alhasil Sanggar Kinanti memiliki koneksi yang sangat luas dengan para seniman lainnya. Hal ini mengakibatkan terwujudnya banyak kolaborasi dengan pihak luar dan tidak jarang juga melakukan kerjasama ataupun proyek dengan mereka. Hasil dari relasi ini pula yang mendukung Sanggar Kinanti memiliki 5 lokasi yang tersebar di Rumah KPY, PKBI, Galeri KPY, Kedai Animalika, dan Pendopo Royal Ambarukmo. Untuk pusat aktivitas atau tempat utama mereka sendiri berada di Rumah KPY.
Untuk aset lingkungan, karena salah satunya berkaitan dengan bangunan, sampai sejauh ini Sanggar tidak memiliki aset bangunan. Tapi karena Mbak Sekar berhasil membangun relasi yang baik dan berkelanjutan dengan para pemilik bangunan, Sanggar pun diperbolehkan untuk terus menggunakan area tersebut. Alhasil saat ini Sanggar memiliki 5 lokasi yang digunakan untuk menjangkau murid yang lebih luas. Ini kerjasama, jadi mereka menyediakan ruang, Animalika juga menyediakan ruang, BPNB kita kerjasama, Balai Pelestarian Nilai Budaya, BPK 10 kalau nggak salah sekarang. Terus di Animalika pun juga begitu, jadi RA pun juga begitu. Jadi kita menjaring anak-anak Sanggar Seni Kreatif Sekar yang memang notabene rumahnya itu yang jauh-jauh. Kalau daerah selatan ya kita arahkan ke sana. Daerah utara arahkan ke Animalika. Kemudian Sanggar juga menyewa tanah di Jalan Sonosewu yang diberi nama Dalem Kinanti yang digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan dan penyewaan kostum.